Salah satu bentuk premanisme yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pungutan liar di lahan parkir. RPtra dan RTH Kalijodo usai diresmikan memberlakukan parkir meter. Namun karena mesin meter parkir tidak berfungsi, ketika Kalijodo tidak diawasi petugas, Gani, seorang preman, memfungsikan dirinya sebagai tukang parkir. Semua hasil kutipan parkir langsung masuk ke kantong Gani. Kalau sehari misalnya nggak ada yang jaga, kadang kita bisa dapat 200 sampai 300. Kalau kita jaga seharian nggak ada yang ini gitu, nggak ada yang kayak usil lah gitu, bisa. Tapi kalau sekarang kan abang tahu sendiri lah, lagi ribet lah. Paling kalau lagi lengah begitu ya kita ambil parkirannya gitu. Di mana ada keramaian tanpa pengawasan, di sanalah premanisme mengambil kesempatan meraup keuntungan. Fasilitas umum seperti trotoar dan jalan disulap menjadi lahan bisnis parkir liar. Namanya saja liar, maka bisa dipastikan tarifnya pun sekehendak preman yang menjadikan dirinya juru parkir. Ya, memang gini, ini kan persoalan premanisme itu adalah seringkali menjadi faktor tidak dilibatkannya kelompok-kelompok masyarakat miskin ya di dalam proses ekonomi dan proses pembangunan. Dan seringkali juga kelompok-kelompok preman ini melihat adanya kerumunan, melihat adanya kesempatan orang untuk bisa melakukan tindakan-tindakan kekerasan di situ kan gitu ya. Tim Berkas Kompas melakukan penelusuran ke beberapa titik keramaian di Jakarta. Setiap malam, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di depan gerbang Gelora Bung Karno, puluhan tukang sate taichan mangkah di sepanjang trotoar. Semakin malam, tempat ini semakin ramai pengunjung. Tidak ada lahan parkir khusus di tempat ini, tapi pengunjung tetap bisa parkir di pinggir jalan. Berapa? 10. Tiketnya dong, Bang. Berapa ya, Bang? Nggak goceng aja, Bang. Semua rata, Bang. Ini nggak ada karcisan itu, terus gua ke kantor gimana? Nggak pakai, Bang. Ke kantor, Bang. Susah kalau di mall ada karcisnya, Bang. Nggak pakai. Tim Berkas Kompas bergeser ke Bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Banyaknya tempat hiburan malam membuat kawasan ini selalu ramai. Begitu juga dengan praktek premanisme parkir liar. Sini aja. Apa? Ya? Parkirannya bayar langsung. Ya, ntar aja. Langsung. Berapa kan? 20. 20? Hah? Ada ini nggak, Bang? Nggak ada. Tiket tuh, Bang. Ada karcisnya. Amat dong. Ini sampai berapa lama aja? Sampai saya tungguin nanti pagi. Biasanya kan closing jam 3. Nanti nggak nambah lagi kan? Enggak. Makasih. Macam-macam istilah juru parkir liar menyebut kutipan tidak resminya, mulai dari uang rokok, uang jaga, hingga uang keamanan. Uang jaganya langsung? Uang jaganya langsung? 20.000 deh. Mahal banget, abang ada karcisnya nggak? Kalau untuk tiket kita uang jaga, uang parkir ada tiketnya. Kita uang jaga. Uang jaga sampai tuntas. Jadi parkirnya nggak bayar, bayarnya uang jaga. Iya, uang jaga. Sampai pagi Oh, nih, kalau Bang. parkir 20.000 tangkap gua bahaya. Bongli dong, ya kan? Maaf nih sebelumnya ya. Nanti nggak ini lagi kan, Bang? Udah nggak ada. Mari berhitung pendapatan para preman tukang kutip tarif parkir liar ini. Satu mobil dikenakan uang jaga sebesar Rp20.000. Jika dalam semalam ada 100 mobil yang parkir, maka juru parkir liar bisa mengantongi hingga Rp2 juta. Dan tidak sepeser pun dari kutipan parkir liar ini yang masuk ke kas daerah ataupun negara. Ya peningkatan bottom line kita membeli sistem, memakai sistem, udah nggak pakai manual lagi. Ya Sabang yang tadinya kita dapat cuma 500.000, sekarang udah sampai sekitar 12 juta sehari. Yang penting asal bener aja, masyarakat mau dukung, masyarakat mau rewel. Mana karcis gua? Tuh begitu dong.
Premanisme itu ada anak kandung dari tadi itu saya sebut ya struktur ekonomi yang timpang, mungkin ditambah juga dengan karakter masyarakat yang machoistik dan paternalistik sehingga ada gampang kekerasan ya. Premanisme itu gabungan dari faktor-faktor yang kompleks itu tadi itu. Untuk DKI Jakarta, tarif layanan parkir sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2013. Kisaran tarif parkir menurut aturan ini antara Rp2.000 hingga Rp8.000 per jam. Retribusi parkir ini pun akan masuk ke kas daerah. Negara-negara maju seperti di Swedia, ya Norwegia, itu pendapatan parkir itu nomor 2 setelah pajak. Bayangkan, padahal di sana mobilnya jarang, agak banyak di kita, apalagi kita. Pengelolaan parkir dikuasai oleh preman di Jakarta masih menjadi persoalan. Lantas, sistem seperti apa yang pas untuk Jakarta agar parkir tidak semata menjadi ajang pungutan liar?